Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan. Nah, itu pun sama teman-teman sekalian ya. Jadi kembali ke sini setelah dihapus orang bertobat. Jadi setelah bertobat apakah seketika kemudian bisa diperbaiki? Belum tentu. Ya, jadi kalau Anda sudah tobat, hilang yang kotor-kotornya, Anda siap menunaikan amal soleh yang kembali. Diganti yang buruk dengan yang baik-baik. Dan kadang-kadang semua itu butuh waktu. Bukan hanya menghapus dengan tinta atau tisu yang basah, tapi harus dikeringkan kembali. Itu yang tidak mudah. Baik. Bismillah. Bacaan. Setidaknya ada 5 jenis bacaan tahiyat yang sangat populer. 5 jenis, bukan cuma 1. Ada 5 jenis bacaan. Sudah? Sekarang kita masuk pada bacaan. Di buku dimaksud langsung kalau kepada bacaan di halaman 441, tadi yang saya sebutkan pembuka dan kita langsung. Misalnya ada bacaan yang diriwayatkan oleh sahabat misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disingkat jadi Ibnu Mas'ud. Ada tahiyat yang diriwayatkan misal oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. 3 Abdullah. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pula yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab. Ini 5 versi yang sangat populer. Semuanya bersumber dari keterangan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Setelah kita kemudian mengetahui cara tahiyat, kemudian akan memulai kebacaannya, maka ingat betul bacaan ini tidak langsung dibacakan saat kita bangun duduk. Tapi prinsipnya kata Nabi, tenangkan dulu diri Anda. Setelah Anda merasakan ketenangan, baru duduk dengan iftirash caranya. Setelah itu kemudian ada kondisi tawarruk bisa Anda lakukan, baru masuk pada bacaan. 5 jenis ini pada prinsipnya semuanya mirip. Bahkan ada kalimat yang sama persis seluruhnya. Hanya beda di 1-2 kata saja, atau ada posisi yang mungkin tidak sama diawali, seperti dibalik misalnya. Tapi seluruh bacaan ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat. Misal kita ambil yang populer dulu. 2 ini yang paling populer. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan saya cara dan bacaan tasyahud. Apa yang diajarkan oleh beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." At-tahiyyatu lillah. Perhatikan urutannya. Was-salawatu wat-thayyibat. Saya baca sampai sini dulu karena bacaan seterusnya di 5 sisi ini akan sama semuanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai ujungnya ini umumnya sama dari 1 sampai 5 bacaan ini. Hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja. Jadi yang ini at-tahiyyatu lillah. Saya turunkan sini, at-tahiyyat lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Was-salawat wat-thayyibat. Ini poinnya. Sampai sini. Kesananya bacaan umum. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Pelan-pelan. Teman-teman pernah dengar bacaan yang seperti ini? Atau barangkali kita juga praktekkan dalam salat kita. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Bacaan yang kedua yang cukup juga populer dari bacaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anaknya sahabat Abbas
orang yang digelari oleh Nabi SAW dengan turjumanul Quran, ya, penterjemah Al-Quran, ya, oleh para ulama, maksud saya digelari dengan turjumanul Quran, dan didoakan oleh Nabi langsung dalam keadaan beliaunya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Belajar dari Nabi sejak kecil, seperti sahabat ini pun dalam keadaan dewasanya belajar dari Nabi SAW. Apa doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada beliau? Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lihat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Perhatikan baik-baik, perbedaannya tipis saja pada kalimat mubarakat. Di sini at-tahiyyat, di sini at-tahiyyat. Di sini lillah, ini lillahnya di ujung. Tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, lillah. Ini at-tahiyyatu lillah. Wassalawat wat tayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Di sini ada tayyibat, sini ada tayyibat. Sini ada salawat, sini ada salawat. Di sini ada lillah, di sini ada lillah. Perbedaannya pada yang kedua menggunakan tambahan al-mubarakat. Paham? Baik. Jadi kalau Anda membaca misalnya versi yang ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka riwayatnya ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Paham? Jika Anda baca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya, riwayatnya riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paham? Baik. Dan ini tidak ada kaitan dengan golongan-golongan dan tidak ada kaitan dengan ormas-ormas atau kelompok tertentu. Coba bacakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Itu versi NU. Versi Muhammadiyah at-tahiyyatu lillah, enggak ada hubungan. Muhammadiyah, NU itu hanya mengambil untuk memudahkan saja, karena mustahil Anda bacakan keseluruhannya. Ustaz, saya pengen sunnah banget, saya bacakan kelima-limanya. Masya Allah, luar biasa. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibah, yang satu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu, yang dua. Masya Allah, ya Allah, kesananya saya pengen rapel Assalamualaikum ayyuhan nabi. Tidak, pilih salah satu. Ketika Anda memilih salah satu, ambil riwayat di antara kelima riwayat ini. Yang ini, yang seterusnya, tahiyat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sama persis dengan yang ini, tapi tidak menggunakan waw. Di mana tidak menggunakan wawnya? Pada kalimat wat tayyibat. At-tahiyyatu lillah wassalawat, maaf, di kalimat wassalawat. At-tahiyyatu lillah wassalawat wat tayyibah. Baik, pada tahiyat yang versi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini anhuma at-tahiyyatu lillahi as-salawatu tayyib wassalawatu tayyibat. Pada kalimat wat tayyibat dibuang wa-nya. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu tayyibat. Bedanya cuma di waw. Cuma di waw. Di kalimat salawatnya ada, kalimat tayyibatnya ada, cuma yang ini menggunakan waw, yang ini tidak menggunakan waw. Jelas? Baik, pilih mana? Pakai waw atau tidak pakai waw? Yang pakai waw angkat tangan. Yang tidak? Yang tidak tahiyat? Masya Allah. Mau pakai waw, mau tidak, gak ada masalah, karena dua-duanya dari Nabi SAW. Apa Anda mau nyalahkan Nabi? Anda siapa? Ya. Ini dari Sayyidah Aisyah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pun teman-teman hanya ada tambahan di kalimat zakiyat. At-tahiyatu lillahi at-tayyibatu zakiyat, menggunakan kata zakiyat. Ini. Jadi yang ini ada tambahan zakiyat. Yang ini zakiyatnya kemudian diawalkan. Jadi kalau yang ini setelah at-tayyibat, kemudian zakiyat, yang ini zakiyatnya diawalkan. At-tahiyyatu lillahi salawatu zakiyatu tayyibat. Hanya tukar-tukar dari kalimat saja. Ini diawalkan, yang ini diakhirkan. Paham? Jadi kesimpulannya adalah, dalam versi bacaan tahiyat ini ada 5 jenis bacaan. Kelima jenis ini perbedaannya hanya terletak pada 2 hal saja. Satu, menggunakan mubarakat, yang kedua menggunakan zakiyat, tambahannya. Mubarakat, kemudian menggunakan zakiyat. Sekarang, dari mana semua bacaan tadi? Nabi. Sekarang pertanyaannya begini. Ingat selalu ya, ingat selalu rumus ini. Kalau ada bacaan-bacaan pada ibadah yang sama, rukun yang sama, praktek yang sama, tapi ragamnya bisa berbeda,
Maka cara memahaminya adalah lihat kapan Nabi membaca doa itu. Disitulah kemudian Anda coba teladani dan praktekkan untuk mengikuti situasi yang sama dengan situasi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika saya jelaskan tentang iftitah dan istiftah, masih ingat? Iftitah, istiftah, ada berapa doa kalau masih ingat? 12 doa, 12 doa. Di 12 itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yang paling sunnah itu bukan yang paling panjangnya, bukan yang paling pendeknya atau yang menengahnya, bukan yang Allahumma ba'idnya atau yang wajahtunya, bukan. Yang kita ingin teladani adalah kapan sunnahnya baca yang itu sesuai dengan kondisi yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya setiap bacaan yang beragam dari satu rukun atau keadaan dalam ibadah itu selalu terkait dengan kondisi kapan dan dalam situasi apa Nabi membacanya. Rumus cepatnya, jika dalam kondisi-kondisi yang santai, tidak banyak tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, maka umumnya Nabi senantiasa memanjangkan bacaan dalam salatnya. Jelas? Pilih yang paling panjang. Paling panjang. Karena setiap ada yang panjang, maka bertambah keutamaannya. Ingat, bahkan dalam bahasa pun ada kaidah, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf, itu akan memengaruhi pada perpanjangan atau bertambahnya makna di dalamnya. Lihat sini, kalau Anda baca Quran misalnya, nun, berapa huruf? Nun, berapa huruf? Taha, berapa huruf? Alif Lam Mim, berapa huruf? Kaf Ha Ya Ain Sad, berapa huruf? 5. Ada 1, 2, 3, kemudian 4. Alif Lam Mim Sad, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak pahalanya? Yang berapa huruf? 5 huruf. Masya Allah. Dari mana taunya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Jadi ibadah itu ketika dibacakan pendek pahala senilai, panjang lebih banyak lagi. Maka dalam situasi yang Anda bisa santai, kenapa Anda membaca yang ringan-ringan? Baca yang panjang. Dengan panjang itu pahalanya semakin bertambah. Coba, berapa huruf Alif Lam Mim? Berapa banyak pahala yang dapatkan? Masya Allah. Sekarang hitung berapa pahala yang Anda dapatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa huruf? Jadi kalau Anda bisa membaca yang ayat 286, kenapa cuma dibacakan alif lam mimnya? Dalam situasi yang bisa Anda bacakan. Tapi kalau situasinya memang harus terdesak Anda misalnya, tidak banyak bisa Anda bacakan, silakan Anda pilih yang paling ringan yang dibenarkan dengan syariat. Demikian pula teman-teman dalam kondisi kita membaca doa-doa tahiyat dimaksud. Jika Anda sedang santai, sholat sendirian, misalnya dalam pertengahan malam tahajud, atau menjadi imam dalam kondisi yang sabar, isya sabar, karena umumnya nggak banyak aktivitas yang dikerjakan. Karena itu saat isya banyak bacaan yang dibacakan oleh Nabi SAW. Subuh juga demikian. Maka tahiyat yang Anda bacakan, usahakan tahiyat yang cukup panjang bacaan doanya. Tahiyatus salawatul tayyibatul mubarakat, misalnya bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Ada tambahan mubarakat lebih banyak daripada yang lain. Tapi kalau Anda bacaannya misalnya standar, teman-teman, bahkan berlangsung cepat misalnya, dalam kondisi yang ingin cepat, pilih yang keempat atau kelima, karena bacaannya lebih pendek daripada yang atas. Kalau Anda yang standar, yang tenang-tenang, dalam keadaan maghrib misalnya, walaupun standar, kadang ada orang yang transit, pengen balik lagi, silahkan baca yang tengah-tengah. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya. Paham sampai sini? Maka dari kelima bacaan ini silahkan dipilih. Pertama dari aspek situasi yang sedang Anda alami, apakah santai atau kemudian Anda bersegera. Dan yang kedua, perhatikan sisi kebutuhan doa Anda, karena doa itu adalah permintaan. Kira-kira yang Anda minta ingin banyak, ingin sedikit. Kalau Anda ada kebutuhan di dalamnya, maka pilih kira-kira yang paling Anda butuhkan. Contoh, saya tutup sampai sini dulu. Lihat sini, zakiyat dari kata zakat. Apa artinya zakat? Membersihkan, menyucikan.
Ada zaka pakai zal, ada zaka pakai zai. Zaka lidahnya digigit sedikit, zaka. Zaka tutup di gigi, zaka ada hamas. Zaka. Lihat, kalau pakai zal, zaka itu pintar, cerdas, smart. Tapi kalau pakai zai, zaka itu suci, menyucikan. Biasanya sesuatu yang menggunakan kalimat zaka, suci, berarti ada yang kotor yang disucikan di situ. Kotoran yang tidak tampak ingin disucikan, teman-teman sekalian, dalam bahasa-bahasa syariat biasanya terkait dengan dosa. Dosa itu kotor dan kita ingin membersihkannya. Yang kotor itu ke dalam hatinya, dari hati ditembuskan ke tangan, hati kotor ke tangan jadi mukul. Hati kotor ke lisan jadi berkata-kata kotor. Hati kotor ke pandangan jadi melotot tidak karuan. Hati kotor ke kaki jadi sombong jalannya. Hati yang kotor. Karena itu ketika akan dibersihkan, cara membersihkannya usahanya ditambah dengan ta. Zaka ditambah ta jadi tazkiyah. Ya, jiwa kita disebut dengan nafas. Dari sini muncul istilah kalimat tazkiyatun nafas. Turun Quran surah ke-91 misalnya, ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa kondisi bersih, fujur kondisi jelek. Ketika ingin dibersihkan muncul kalimat zakah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang mampu menyucikannya. Bersihkan. Ketika ingin dibersihkan muncul di tazkiyah. Zakiyat di antaranya bisa Anda bacakan kalau Anda dalam keadaan sholat ingin memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda baca, tolong pahami isi bacaannya. Anda sadar kemarin-kemarin saya jauh dari Allah. Kemarin saya banyak berbuat dosa. Kemarin saya banyak keliru, sekarang saya bertobat ya Allah. Begitu Anda tahiyat. At-tahiyatu lillahi. At-tayyibatu zakiyat. Ya Allah, segala penghormatan saya sekarang serahkan kepadamu. Kemarin saya terlampau gila hormat ya Allah. Saya pengen dihormati oleh orang lain. Sampai larut dalam kehormatan, lupa dengan ibadah untuk menghormatimu ya Rabb. At-tayyibat, segala kebaikan darimu ya Allah. Kemarin saya merasa yang paling baik, yang paling suci, yang paling hebat. Zakiyat, saya tobat ya Allah. Tolong bersihkan kesalahan-kesalahan saya ya Rabb. Maka di situ Anda ingat dosa apa yang pernah Anda kerjakan. Dosa di lisan Anda, dosa di pandangan Anda, dosa di kepala Anda, dosa ke ujung kaki Anda. Kalau Anda benar bacaan Qur'annya, demi Allah saya katakan, tidak ada para pencuri yang mengucapkan kalimat ini kecuali bertobat dari pencuriannya. Tidak ada koruptor yang membacakan ini kecuali menetes air matanya. Tidak ada orang mencela ibunya ketika mengatakan kalimat ini ingin diampuni oleh Allah pada saat itu. Dan yang paling indah adalah seperti Anda yang saksikan di video YouTube saat ini yang marak tersebar. Begitu seorang itu tahiyat, tiba-tiba jatuh dalam tahiyatnya, bertobat, dia diampuni dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, dan wafat dalam keadaan sedang sholat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merindukan itu? Begitu tobat diterima, wafat. Masya Allah. Bukankah orang tobat diterima itu hilang dosa-dosanya? Bukankah sholat menambah pahalanya? Maka berbahagialah ketika dia tobat dalam keadaan sholatnya, surga baginya insya Allah. Mau seperti itu? Nanti zuhur ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal dan kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Ya? Ya, bisa Bu. Kalau mau dibalik bisa. Saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya? Gak apa-apa. Saya duluan, setelah Anda juga bisa. Gitu. Ya. Mau menghapus? Baik. Ya. Ini sudah selesai. Baik. Paham sampai sini? Baik, kita belum sampai ke esensi. Saya simpan dulu esensinya, nanti disandingkan dengan persoalan supaya kita bisa diskusi sejenak, membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kita batasi barangkali 5-10 menit ke depan, kita untuk jeda terlebih dahulu. Nanti kalau Anda ingin yang bersambung untuk mengikuti sesi kami di waktu zuhur, nanti saya sampaikan pada saat sesi pengumuman. Saya mohon izin untuk yang ini saya simpan sejenak. Kita jeda sebentar untuk membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Setelah itu saya uraikan ini dalam sesi sekitar 5 menit saja. Setelah itu kita sampaikan pengumuman dan kita akhiri jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya coba jawab dulu ya. Saya cek sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat ada berapa jenis? 2. Satu apa? Iftirash. Dilakukan kapan? Rakaat yang kedua, tahiyat yang pertama. Baik, yang kedua apa namanya? Tawarruk. Dikerjakan kapan? Tahiyat yang terakhir. Boleh nggak saat tawarruk yang tangan kiri saya yang sikunya kemudian dikebawahkan begini? Tidak boleh. Seperti umat apa? Baik, itu dilarang. Yang bersandar itu yang mana? Siku yang kanannya. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Saat duduk tawarruk yang dilipat kaki yang mana? Baik, diduduki atau tidak? Tidak. Kalau diduduki namanya apa? Iftirash. Boleh iftirash dua-duanya dilipat?
Tidak. Baik teman-teman sekalian, saya kira sangat baik. Bacaan tahiyat ada berapa? Yang populer 5. Baik, dari yang kelima ini teman-teman sekalian, satu dari siapa? Baik, yang kedua? 3? 4? Baik, 5? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik, mana yang paling utama? Semuanya paling utama. Baik, kapan kita membaca yang panjang? Saat situasi memungkinkan, santai mengucapkannya. Baik, dan yang kedua, cari yang semakna dengan dia. Kalau anda ingin mendapatkan keberkahan, misalnya dalam pekerjaan, sholat di tengah pekerjaan dan sebagainya, kenapa nggak bacakan yang mubarakat? Begitu anda bacakan, anda bermohon kepada Allah, ya Allah berkahi pekerjaan saya, bimbing saya untuk tidak mendapatkan yang haram ya Allah, jauhkan saya dari riba dan sebagainya. Dan disitulah ternyata, barangkali disitulah letak pengabulan dari doa dari anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering anda mohonkan. Bismillah. Maaf, yang diangkat yang mana diantara jari saat tahiyat? Belum saya bahas ya, nanti kita lihat. Belum saya bahas. Jangan terlampau cepat ya, dan jangan mengarang. Baik.